Tungguin aja, lepas. Hai guys, selamat pagi. Pagi ini saya akan coba membuatkan konten YouTube mengenai kendaraan saya, yaitu KR4x4 si banteng hitam yang biasa saya gunakan untuk beroff-road ria, beradventure ria, bahkan juga untuk jalan-jalan bersama keluarga. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin di hari yang fitri ini. Di sini saya akan mengupas tentang KR saya atau kendaraan yang biasa saya pakai, yang saya sebut sebagai banteng hitam, baik itu eksteriornya, interiornya, kemudian perlengkapan-perlengkapan apa yang sudah terpasang, dan juga apa aja sih yang biasa saya bawa kalau misalnya beradventure. Oke, mari kita lihat. Inilah banteng hitam kita yang biasa kita pakai untuk beroff-road ria. Di sini saya akan coba menjelaskan terkait banteng hitam saya. Banteng hitam saya ini merupakan tipe Pajero Sport Dakar keluaran pertama 4x4. Jadi ini merupakan Dakar yang pertama kali keluar, dimana Dakar yang pertama kali keluar ini dia belum ada sunroofnya, jadi masih seperti exit ya. Dan juga AC double blowernya tidak ada di atap, namun ada di kabin bagian belakang di sisi sebelah kanan ya. Oke, saya akan coba untuk menjelaskan secara rinci mengenai kendaraan saya ini. Ini adalah tipenya 4x4 tahun 2011. Ya, secara eksterior tidak banyak yang berubah ya. Saya hanya menambahkan beberapa kelengkapan saja. Yang pertama adalah pelindung bumper belakang. Kemudian lampu saya ganti model smoke. Kemudian saya pasang crossbar atau roof rack untuk membawa barang-barang. Di sini over fender saya ganti model-model off-road dan juga ban. Ini ban yang terpasang saya menggunakan velg 20 inci dengan ukuran ban 275 55 ring 20. Atau kalau disetarakan mungkin ini setara dengan ban ring 30 dengan ukuran 32. Saya ada punya dua tipe ban, yang satu ukuran 17 inci dengan merek Achilles, yang satu ini 20 inci dengan ban mereknya Acelera. Sementara saya pakai ini dulu kemarin, nyobain bagaimana sih off-road dengan ban Acelera, apakah masih nyaman atau tidak, apakah stuck di lumpur atau tidak. Ternyata lumayan ya. Keunggulan daripada ban Acelera ini, dia tidak terlalu berisik, lebih senyap lah. Kemudian kalau injakan kaki ini juga diganti. Nah, ini udah pada banyak yang penyok nih ya, karena kena tumbukan atau benturan. Kemudian di bagian atas ini saya pasang LED bar ya, tujuannya agar bisa memberikan penerangan yang lebih, terutama kalau lagi di hutan atau di ladang malam hari. Ini sangat terang sekali guys ya. Nah, kalau ini nggak asli ya, ini hanya tempelan aja biar kelihatan keren ya. Kemudian untuk bumper besi ini saya pasang, saya lupa ini mereknya apa, tapi ini saya pasang di salah satu langganan saya di Variasi. Bumper ini selain dia untuk menambah penampilan, juga sangat berfungsi sekali, karena dengan adanya bumper yang besi ini menggantikan bumper yang asli dapat meningkatkan jarak dari tanah ke bumper sehingga tidak gampang mentok. Di sini saya pasangkan dengan winch 13.000 lbs ya. Nah, ini mereknya Warren, tapi sebenarnya mohon maaf ini bukan Warren ya. Tapi cukup capable untuk off-road yang sifatnya fun adventure, bukan yang tentu bukan yang ekstrim ya.
Kemudian untuk kaki-kaki, nah, bagian depan dan belakang ini saya naikkan sekitar 2 sampai dengan 3 inci. Kalau yang depan ini kalau tidak salah 2 inci atau sekitar 5 cm. Kalau yang belakang itu 3 inci ya sekitar 6 sentian lah. Gimana cara menaikkannya? Apakah diganti kit suspensinya? Tidak. Semua masih all standar. Semua masih standar. Saya hanya mengganjal karet di sini saja. Nah, mengganjal karet ini sehingga bodinya menjadi naik. Ya. Kemudian karena ini lebih tinggi dibanding dengan standar, saya menambahkan damper sport. Di sini tujuannya adalah agar supaya kendaraannya lebih rigid ataupun tidak limbung. Ya. Kemudian untuk suspensi belakang juga sama, semuanya masih standar, tidak ada perubahan. Pernya, shocknya semua standar. Hanya saya ganjal dengan karet sekitar 3 inci sehingga ground clearance-nya dia menjadi naik. Ya, tentu kalau ground clearance-nya itu tinggi, ini akan berdampak pada kestabilan ya. Karena ini masih digunakan untuk touring jarak jauh, main di tol. Ya, ini saya memasangkan balance arm di bagian belakang. Tuh ya, dan saya ganjal dengan damper sport ya. Oke. Kurang lebih beginilah penampakan banteng hitam saya yang biasa saya gunakan untuk adventure. Oke, sekarang kita akan lihat ke interior. Untuk interior tidak banyak perubahan, semuanya masih all standar. Saya hanya menambahkan kamera di sini untuk mengambil spot-spot pada saat adventure. TV atau head unit ini semuanya masih standar ya. Saya dapatnya sudah seperti ini, jadi tidak ada yang saya rubah ya. Cuman saya menambahkan ini ada tombol untuk lampu strobo dan juga untuk sirine, tapi mohon maaf ini tidak boleh ya. Informasinya bahwa kita mobil pribadi tidak boleh menggunakan strobo dan juga sirine karena itu melanggar hukum. Jadi tolong jangan ditiru. Namun ini saya gunakan. Kenapa? Ya tentu kalau kita main-main di ladang, di hutan yang kita tidak tahu dengan siapa kita berhadapan, baik itu dengan orang-orang yang tidak dikenal maupun mungkin dengan binatang buas segala macam. Dengan adanya seperti ini bisa membantu untuk menakut-nakuti mereka sehingga perjalanan kita tidak terganggu. Nah, ini ada tuas 4x4. Nanti saya akan coba menjelaskan bagaimana untuk menggunakan 4x4 ya. Interiornya semuanya masih standar, tidak ada yang dirubah. Oke. Sekarang kita lihat perlengkapannya. Untuk perlengkapan biasanya kalau kami bermain fun off-road, ini pasti saya bawa. Yang tidak ketinggalan adalah ini picnic table. Ini bisa kita gunakan pada saat kita rehat, makan siang, bersantai-santai, bikin kopi, bikin indomie. Kemudian kursi lipat, kemudian tikar, kemudian matras. Ini biasanya untuk sholat. Kemudian ya saya juga bawa roof rack. Mungkin kalau ada barang-barang yang harus banyak saya bawa, bisa menggunakan roof rack ini dan kita bisa pasang di roof rack di atas. Jadi tidak mengganggu kelegaan kabin. Kemudian nah tentu air minum selalu kita bawa. Di sini kita bawa tire inflator atau pompa ban ya. Di sini juga di dalamnya ada untuk nambal ban tubeless. Jadi seandainya ban kita kempes, kita bisa lakukan tubeless tanpa harus mencari tukang tambal ban ya. Kemudian ini kita ada emergency lamp.
didongkrak. Nah, ini yang nggak boleh ketinggalan, tempat tidur lipat ya. Oke. Dan ada beberapa makanan-makanan ringan. Nah, dan tentu alat masak tidak boleh ketinggalan ya. Oh iya, satu lagi kompor. Kompornya mana, belum kelihatan nih. Nah, ini barang yang nggak boleh ketinggalan, kompor portable. Ini sangat berguna sekali, sangat membantu kita untuk menyiapkan makanan ringan, misalnya mie instan, atau buat roti bakar, dan juga untuk menyiapkan kopi. Jangan sampai ketinggalan, urusannya panjang kalau ini ketinggalan. Oke, inilah isi daripada mobil saya. Kalau ditanya kok nggak ada tenda, selama ini kita fun adventure-nya tidak yang nginep, tapi 1 hari pulang ya, karena biasanya bawa keluarga. Oke, kemudian saya akan jelaskan tentang mesin. Ada nggak perubahan di mesin ini? Untuk Pajero saya ini mesinnya 2,5 di ID VGT. Saya tidak ada perubahan mesin pada saat saya dapat mobil ini, tapi sepertinya sebelum mobil ini saya ada di tangan saya, oleh pemilik lamanya sudah banyak dilakukan perubahan. Oke, coba kita lihat kap mesinnya. Ya, inilah mesinnya, lumayan kotor walaupun ini sudah pernah di steam. Mesin semuanya standar ya, tidak ada yang dilakukan perubahan. Dan saran saya untuk teman-teman yang mungkin punya Pajero Sport, baik itu Exit maupun Dakar, kalau hanya untuk kegiatan fun adventure, menurut saya jangan dimodifikasi apapun, biarkan semuanya standar ya, apa adanya. Karena dengan dilakukan modifikasi itu akan mempengaruhi kinerja daripada mesin tersebut. Mungkin tenaga bisa meningkat, namun tentu itu akan ada konsekuensinya, yaitu internal mesin akan menjadi lemah, akan menjadi kelelahan, karena panas yang dihasilkan tentu akan semakin besar. Ini terjadi di mobil saya. Kemungkinan mobil saya ini sudah pernah di remap, cuman saya nggak tahu apakah benar atau tidak. Karena ini ada masalah apabila overload, beban, tanjakan tinggi, mesinnya biasanya overheat. Waktu saya tanyakan ke bengkel, ternyata sudah ada modifikasi ya. Jadi di sini ada apa ini namanya ya, di turbonya ini, atau di turbo ini seharusnya dia bergerak naik dan turun. Kalau kita gas dia akan membuka, kalau gasnya kita lepas kita akan menutup. Tapi di mobil saya ini full dia terbuka terus, sehingga bus turbonya sangat tinggi sekali. Nah, tentu untuk tenaga sangat baik ya, tapi ini berpengaruh, satu, BBM-nya menjadi lebih boros, yang kedua karena busnya tinggi tentu suhu di mesin pun akan lebih mudah meningkat dibanding dengan yang standar. Kalau menurut saya mendingan mesin dibiarkan apa adanya saja, tidak perlu untuk dimodifikasi. Mungkin ada satu yang perlu dimodifikasi untuk yang tipe matic, yaitu boleh ditambahkan cooler matic. Punya saya ini sudah saya tambahkan cooler matic. Nih, yuk kita ngolong. Nih. Ini cooler maticnya menggunakan oil cooler punya L300. Untuk aki semuanya standar. Oke, full semuanya standar. Saya rasa kalau untuk fun adventure cukup lah mesin standar, karena secara standar juga Pajero ini mesinnya lumayan kok kalau hanya untuk fun adventure. Kecuali memang kita masuk ke kelas-kelas yang ekstrim, tapi kayaknya nggak usah lah kalau Pajero pakai untuk ekstrim, sayang mobilnya. Berikutnya ini saya ada di dalam mobil. Saya akan sedikit menjelaskan penggunaan 4x4 pada mobil ini. Mungkin ada beberapa orang yang memiliki mobil 4x4 tapi tidak bisa menggunakan, tidak bisa memindahkan ini. Kapan digunakannya? Nah, di sini saya akan coba sedikit menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan 4x4 select ini
dan juga pada kondisi apakah kita menggunakannya. Pertama, ini kita lihat ya posisi paling belakang ini. Pada posisi ini adalah posisi 4x2, di mana hanya roda belakang saja yang berputar. Hal ini dapat kita identifikasi dari indikator di speedometer. Nah, itu kita lihat ya. Yang ini. Nah, ini ada roda, ada 4. Kalau yang nyala bagian belakang saja, berarti ini adalah roda yang berputar, roda bagian belakang, dan ini artinya 4x2. Kemudian kapan kita menggunakan 4x4? Jadi 4x4 ini banyak modenya. Yang pertama adalah 4H, berikutnya adalah 4HLC, yang berikutnya adalah 4LLC. Sini ada ini, namun tidak terlalu jelas ya videonya. 4H, 4HLC, dan 4LLC. Nah, saya akan menjelaskan. Untuk 4H itu kita gunakan pada kondisi di mana jalanan itu licin. Misalnya kita jalan di jalan raya atau di tol, di mana itu hujan deras, sangat licin, atau mungkin kita jalan di jalanan berpasir yang kemungkinan kalau kita pada kecepatan tertentu dapat membuat mobil itu melintir. Nah, gunakanlah 4H. Dan ingat, 4H ini bukan untuk kondisi yang ekstrim, bukan untuk tanjakan yang sangat tinggi, lumpur yang sangat berat. Nah, 4H ini antara gardan depan dan belakang, diferensialnya itu belum dikunci, artinya masih bisa melakukan penyesuaian antara gardan depan dan juga gardan belakang. Bagaimana cara mengoperasikannya? Nah, mudah saja. Ini 4H dapat dioperasikan dari 2H dalam kondisi mobil bisa sambil jalan, bisa sampai lari 100 km per jam pun tidak akan ada masalah. Tinggal kita pindahkan tanpa kita perlu berhenti. Dorong tuas ke depan. Nah, oke. Masuk ke dalam 4H. Di dalam indikator dapat diidentifikasikan, nah, ya, 4 rodanya indikatornya menyala, berarti ini 4H sudah aktif ya. Kemudian mode yang kedua adalah 4HLC. 4HLC itu adalah mode di mana keempat rodanya berputar, baik itu gardan depan maupun gardan belakang. Ini diperlukan untuk kondisi-kondisi di mana medan berlumpur namun bukan medan yang berat. Artinya apa kalau 4HLC? Kalau 4HLC itu ada penguncian diferensial antara gardan depan dan gardan belakang, itu dia selaras. Artinya kalau belakang itu berputar 10, gardan belakang itu berputar 10, gardan depan pun berputar 10. Jadi dia sama antara putaran depan dengan putaran belakang, sehingga ini dapat lebih meningkatkan traksi dibandingkan dengan mode 4H. Jadi 4HLC ini traksinya lebih mumpuni dibanding dengan 4H. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Cara mengoperasikannya adalah karena ini terjadi penguncian diferensial, ini harus dilakukan pada kondisi mobil harus berhenti, tidak boleh sambil jalan. Kalau tadi mode dari 2H ke 4H bisa kita lakukan sambil berjalan. Kalau ini kita harus berhenti, dan tentu transmisinya harus dalam posisi netral. Nah, kalau di Pajero agak sedikit ke kanan, dorong ke depan. Nah, ya. Oke. Kalau nanti ini sudah aktif, di indikator ini juga akan muncul di tengah-tengah. Ini belum muncul ya, kayaknya belum masuk. Coba saya sambil jalan. Nah, tuh. Nah, lihat ya yang berkedip-kedip ini. Nah, ini menandakan diferensialnya sudah di lock. Jadi antara gardan depan dan juga gardan belakang itu selaras putarannya. Kemudian mode yang berikutnya adalah 4LLC.
4LLC ini adalah mode di mana kita menghadapi medan yang cukup berat, baik itu lumpur yang sangat berat maupun tanjakan yang sangat berat. Karena pada mode 4LLC ini dia akan ada perbedaan reduksi gigi. Jadi giginya jadi lebih halus dibanding dengan mode 4, baik itu 4H ataupun 4HLC. Bagaimana cara mengoperasikannya? Masih sama, harus dia netral kalau pada Pajero. Kemudian pada posisi 4HLC kita lakukan tekan ke bawah, geser ke kanan, harus tekan ya, tekan, geser ke kanan, dorong paling pol ke depan. Oke. Tuh. Differential locknya pun menyala. Untuk 4LLC ini kita tidak boleh menggunakannya di jalan raya karena akan mengakibatkan kerusakan, dan kecepatan yang diizinkan pun kalau tidak salah tidak boleh lebih dari 50 km per jam ya. Pada kondisi 4LLC ini traksi mobil itu akan meningkat drastis, juga torsinya akan meningkat. Jadi seandainya ada handicap yang sangat berat, tanjakan yang sangat berat, dengan menggunakan 4LLC ini yang mungkin mobil biasa pada posisi 4H atau mobil 4x2 tidak akan mungkin bisa melewatinya. Kalau dengan seperti ini dia akan mudah untuk melaluinya, karena tenaganya akan bisa berlipat beberapa kali lipat, 2-3 kali lipat. Mungkin itu tutorial yang bisa saya jelaskan mengenai cara pengoperasian selektor 4x4. Kita ulang ya. Ini kita netralkan dulu ya, untuk Pajero ya. Ini sekarang posisinya dari 2H ke depan 4H. Bisa kita lakukan sambil berjalan. Kemudian geser sedikit ke kanan, dorong ke depan 4HLC. Kalau 4HLC harus dalam kondisi berhenti. Kemudian kita tekan ke bawah, geser ke kanan, dorong pol ke depan 4LLC. Oke. Semoga tutorial ini bisa ada manfaatnya buat teman-teman yang punya 4x4 terkhusus punya Pajero. Demikianlah penjelasan saya mengenai kendaraan yang bisa saya pakai untuk ber-off-road ria atau ber-fun adventure. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman terutama yang punya Pajero yang mungkin ada 4x4 tapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk beradventure ria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.